Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan konsep dasar manajemen. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang sekelumit sejarah ilmu manajemen. Secara garis besar, ilmu manajemen itu bukanlah merupakan ilmu yang baru. Konsepnya sudah dimulai sejak lama, yaitu sebelum Masehi, di zaman era kerajaan kuno. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan eks-kerajaan, dimulai dari tembok Cina, piramida, sampai candi yang masih berdiri kokoh. Dan menjadi bukti bahwa kesemua bangunan-bangunan itu tentu membutuhkan orang-orang yang merencanakan dengan teknik-teknik dan seni tertentu pula, baik mengorganisasikannya, menggerakkan para pekerjanya, serta mengontrol pembangunannya. Jika bukan dengan menggunakan ilmu manajemen dan teknik-teknik tertentu pula, maka itu merupakan suatu hal yang mustahil. Jadi, kesemua bukti itu menunjukkan bahwa ilmu manajemen itu bukanlah merupakan ilmu yang baru. Hanya teori-teori ilmu dari manajemen itu saja yang terus mengalami revolusi. Peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah ilmu manajemen terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin mengenai ekonomi klasik. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang diperoleh organisasi dari Division of Labor, yaitu pembagian kerja dalam tugas-tugas yang spesifik. Nah, dengan adanya pembagian kerja itulah dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, di dalam sejarah manajemen itu terdapat beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran klasik, di mana aliran ini terbagi lagi menjadi dua aliran, yakni manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua adalah aliran neoklasik atau aliran hubungan manusiawi. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan yang dikemukakan pendekatan klasik, bahwa teori klasik yang berorientasi pada tugas itu membuat pekerjaan menjadi monoton dan membosankan, sehingga menimbulkan stres antar karyawan dan tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi serta keharmonisan kerja. Selanjutnya ada aliran manajemen modern. Manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan jalur yang kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang biasa dikenal sebagai aliran kuantitatif. Nah, sekarang adalah materi yang kedua mengenai konsep dasar manajemen. Yang pertama, siapa yang membutuhkan manajemen? Tentunya adalah perusahaan bisnis, segala bentuk organisasi, dan segala bentuk kegiatan-kegiatan. Kedua, mengenai definisi manajemen. Nah, banyak para ahli yang mendefinisikan manajemen ini. Salah satunya adalah Ernie dan Karniawan, yaitu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Yang kedua, mengenai tujuan manajemen. Dari segi keluasan dan pencapaian, tujuan dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, strategis goal atau tujuan strategis. Kedua, tactical goals atau tujuan taktis. Ketiga, operational goals atau tujuan operasional. Selanjutnya adalah kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah ukuran seberapa efisien dan efektif organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pentingnya manajemen. Mengapa manajemen itu penting? Pertama, untuk mencapai tujuan. Kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada proses kegiatan manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Ketiga, executing atau pengimplementasian. Dan keempat adalah controlling atau pengawasan. Selanjutnya ada level dan tugas manajer. Pimpinan perusahaan atau dalam hal ini manajer memiliki 3 level, yaitu pertama, first line manager atau manajer tingkat pertama. Yang kedua, middle manager atau manajer menengah. Dan yang ketiga adalah top managers atau manajer puncak. Dan yang terakhir ada keahlian dan peran manajer. Untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya, maka seorang manajer memerlukan kemampuan atau skill yang perlu dimiliki, yaitu yang pertama technical skill atau kemampuan teknis. Yang kedua, human skill atau kemampuan yang berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, conceptual skill atau kemampuan konseptual. Dan yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.